Hari ini saya menyampaikan ke Bapak bahwa saya nyaris saja berpindah agama. Jangan langsung pembelajaran itu. Pak, satu saya mau tanya ke Bapak. Bapak ngajarin saya Bhagavad Gita SMP. Apa itu usia yang tepat untuk belajar Bhagavad Gita? Sebenarnya begini, kalau menurut saya tidak ada kata-kata tak menurut saya ya. Saya tidak ingin seperti dulu istilahnya Ajawira. Ajawira itu kan tidak boleh sembarangan. Betul. Saya pikir agama ini sejak dalam kandungan aja kita ajarkan. Betul, betul. Om Swastiastu, salam Dharma. Umat Dharma sekalian, masa kecil dan remaja saya berada di Desa Mantawa, Sulawesi Tengah, dan SMP saya bernama SMP Negeri 2 Toili. Saya harus bersepeda sekitar 8 km dari rumah saya, dari kampung saya, menuju sekolah saya di SMP. Di SMP saya bertemu dengan sahabat-sahabat yang luar biasa dan guru-guru yang luar biasa yang mendidik saya, dan saya memiliki masa remaja dengan penuh pembelajaran dan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Dan di masa remaja saya ditempa oleh seorang guru. Beliau yang pertama kali mengajarkan saya pustaka suci Bhagavad Gita. Namun beliau bukan guru agama Hindu, melainkan seorang guru matematika. Namun beliau juga memiliki keahlian atau hobi, yakni Dharma Gita. Sahabat Dharma, malam ini saya sedang bersama dengan Bapak guru saya, Bapak Ketut Bina. Om Swastiastu, Bapak. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di YouTube channel ini. Bapak, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Masih teringatkah saya SMP sekitar Sangat diingat. 30 tahun lalu ya? Sangat diingat. Ya. Bapak, kita boleh menyapa dulu murid-murid Bapak yang sangat berkesan, yang mungkin masih diingat atau masih komunikasi sampai sekarang? Iya, sampai sekarang itu palingan Made Sukanadi, Made Sukanadi. Putu Jati Arsana. Putu Jati Arsana. Ya, Bapak Putu Jati ya, Arsana. ada Putu Bumi bahkan sebagai anggota dewan kalau tidak salah. Iya, beliau Ya, saya sering lihat di medsos itu. Sutapo wayang apa Ya, dia? Sutapo Iya, juga Sutapo. dosen. Sudah dosen. Satu lagi Pak. Iya, Sopirut. Iya, Iya, Ruth Sopirut. Parwata. Ruth, ya. Halo Ibu Pendeta. Iya, itu. Baik, bagi saya yang sangat berkesan dari diri Bapak adalah Bapak mengajarkan satu sloka Bhagavad Gita kepada saya. Saya ingat sekali hari itu adalah harusnya saya mengikuti latihan pramuka. Tapi karena atribut saya tidak lengkap, saya tidak boleh melatih pramuka untuk siswa yang baru saat itu. Jadi saya akhirnya masuk ke kelas Bapak sore itu, kayak pelajaran ekstra. Masih ingat peristiwa itu Pak ya? Iya, ingat. Begitu ya lalu itu ya. Kira-kira itu cuma berapa orang saja rasanya waktu itu ikut ya Pak ya? Ya sampai hampir lupa sudah saya itu dengan peristiwa itu ya. Yang jelas yang begitu kan tidak banyak nanti anak-anak yang dianggap berbakat saja. Tapi saya tidak berbakat waktu itu loh Pak. Cuman mungkin karena kebetulan itu saja, kebetulan tidak bisa ikut di pramuka, akhirnya ikut di kelas. Tapi sahabat Dharma, sloka yang beliau ajarkan adalah sloka yang menyelamatkan hidup saya, adalah sloka yang sangat berkesan dalam hidup saya dan membangun diri saya. Praja hati yada kama sarwana parda mano
Watemana dusta Tidak prajnas dado Sri Begawan bersabda, ketika seseorang telah berhasil melampaui semua keinginan yang muncul dari pikiran dan perasaannya dan berpuas diri dengan dirinya sendiri adalah seorang stita prajna, seorang bijak yang teguh tak tergoyahkan lagi. Pak Guru dan untuk sahabat Dharma sekalian, sloka tadi adalah sloka yang menyelamatkan hidup saya. Hari ini saya menyampaikan ke Bapak bahwa saya nyaris saja berpindah agama karena belajar, karena bergaul dan melihat keunggulan-keunggulan di teman-teman yang bukan Hindu. Sehingga saya sudah sempat menyatakan ke sahabat saya bahwa saya akan mengikuti agamanya. Tetapi tiba-tiba saja Bapak mengajarkan sloka ini, kemudian perlahan-lahan saya memiliki kebanggaan diri kepada Hindu, memiliki bangkitnya rasa percaya diri dan keyakinan saya terhadap agama Hindu. Dan yang paling penting adalah kecintaan saya akhirnya bangkit. Dan itu sebenarnya atas jasa dari Bapak. Apakah Bapak pernah berpikir bahwa sloka yang Bapak ajarkan dampaknya sebesar itu, Bapak? Iya, saya jujur saya mengatakan sebenarnya saya tidak pernah membayangkan bahwa sloka itu akan berdampak seperti itu. Saya dulu itu hanya sebatas merasa berkewajiban saja, walaupun saya bukan sebagai guru agama. Tapi sepertinya saya dalam diri saya merasa punya kewajiban untuk mengembangkan itu. Ya, tapi saya sangat terharu mendengar bahwa dengan terajarkannya sloka itu bisa menyelamatkan hati. Itu yang saya bisa petik, bahwa demikian besar maknanya, demikian besar manfaatnya, sesuatu hal yang tidak sengaja saya lakukan. Iya, ketidaksengajaan yang seperti sebenarnya sudah disetting oleh alam semesta. Jadi saya mengandaikan seandainya Bapak tidak mengajarkan saya sloka itu, kemungkinan besar saya sudah tidak beragama Hindu lagi, karena saya melihat belajar dengan umat lain yang ibadahnya tertib, konsep-konsep agamanya mengagumkan, mudah dipahami serta memberikan manfaat. Nah, tiba-tiba saja, dan ini adalah masa remaja SMP, Bapak Ketut mengajarkan sloka tersebut kepada saya, yang mana sloka itu terus saya ulang-ulang, Bapak. Walaupun mungkin saya tidak bisa melakukan seperti sebagus itu, tapi ketika saya tamat SMP, saya sampai lupa Bhagavad Gita, saya lupa apakah Bapak yang memberikan kepada saya atau guru lain. Saya rasanya punya Bhagavad Gita yang kecil yang SMP itu, tapi rupanya jejaknya hilang, Bapak. Dan saya terus mengulang-ulang ketika saya SMA. Dan ternyata tanpa sadar sloka itu sudah memberikan dampak sebagaimana maknanya, Pak. Stita prajna, seimbang dalam suka dan duka. Stita prajna itu juga kalau kita artikan daya tangguh, Bapak. Jadi ketika tamat SMA pun dengan kondisi ekonomi saya yang tidak memungkinkan untuk kuliah sebenarnya, dan ada tawaran tentunya dari pihak lain untuk saya bisa kuliah, bahkan waktu itu ditawarkan berbagai fasilitas Termasuk pembiayaan. termasuk Dibiayai. calon suami Bapak Ya. laki-laki. Termasuk Sampai itu segitunya. ya, rumah, mobil, dan waktu itu dijanjikan sampai S2. Kebayang kita waktu itu saya sendiri tidak
pernah memikirkan akan bisa sekolah dan ada tawaran seperti itu, tetapi lagi-lagi Bapak sloka ini. Jadi ketika Bapak mengajarkan SMP, kemudian di SMA saya terus lagi belajar di Kota Luwuk itu dengan bapak-bapak dan tokoh-tokoh yang lain, saya perdalam lagi. Kemudian waktu SMA itu saya bertemu dengan Pak Titip. Beliau sempat memberikan Dharma Wacana ke guru di Luwuk. Mulai saat itu saya mulai mengarahkan juga pembelajaran saya ke Catur Weda. Nah, itulah yang membuat saya akhirnya memilih tetap di Jakarta. Mungkin boleh saya berkisah kenapa saya lalu, ya di samping saya memang senang, saya itu, ini perlu juga saya sampaikan, bahwa saya itu seolah-olah diberi mandat oleh, ya katakan aja teman saya, yaitu Pak Ketut Donder, Bapak tetap memberikan mandat kepada saya. Tolong Anda pelajari, dengarkan kaset ini, kemudian Anda pelajari, dan saya tugasi Anda untuk mengembangkan Dharma Gita untuk di Sulawesi. Seperti itu pesan mandat yang diberikan kepada saya. Jadi dengan segenap kemampuan saya, ya karena saya juga merasa berkewajiban dalam hal ini, karena kita beragama itu tidak cukup hanya di KTP saja. betul. Ya paling tidak kita tahulah isi ajaran agama kita. Oleh sebab itu saya dengan senang hati, dengan ikhlas hati. Jadi sahabat Dharma, jika ada yang bertanya siapa sebenarnya yang menyelamatkan saya untuk tidak pindah agama, jawabannya adalah beliau. Dan beliau adalah guru pertama saya dalam mempelajari pustaka suci Bhagavad Gita. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih Bapak atas jasanya. Saya berkeyakinan tanpa hari itu Bapak mengajarkan Bhagavad Gita, dan kalau saja hari itu saya beratribut lengkap pramuka, mungkin saya akan melatih pramuka. Tetapi ternyata hari itu saya sudah ada di sekolah dan jaraknya 8 km, kalau tidak ngapa-ngapain sore hari itu rasanya rugi, sehingga saya masuk ke kelas Bapak. Ya kalau bagi saya ini benar-benar apa istilahnya ya, kata takdir. Padahal waktu itu kan saya tidak sengaja seperti itu. Saya hanya menjalankan apa yang diberikan kepada saya waktu itu, mempersiapkan kontingen Banggai untuk maju ke provinsi. Jadi melatih baca sloka, melatih palwakil demi persiapan untuk maju ke tingkat provinsi. Saya ingat itu. Dan itulah sahabat Dharma sepenggal kisah masa remaja saya bersama beliau, dan luar biasa kami masih bisa bertemu lagi sekitar kurang lebih 32 tahun. 32 tahun. Akhirnya saya bertemu lagi dengan Bapak guru SMP saya yang menyelamatkan, atau beliau adalah penyelamat saya untuk tidak berpindah agama. Sahabat Dharma sekalian, sloka yang luar biasa tadi itu ada di buku terbaru, yakni 33 sloka Bhagavad Gita yang segera akan kita launching dan Astungkara akan kita jadikan media pembelajaran. Dan ini juga Bapak, semoga buku ini menjadi pelanjut dari apa yang sudah Bapak letakkan dalam diri saya, kemudian berlanjut ke generasi berikutnya. Astungkara. Ya. Dan sekali lagi sahabat Dharma sekalian, kadang-kadang pelajaran-pelajaran kecil dari seorang guru itu memberikan dampak yang luar biasa bagi diri siswa. Dan saya yakin dengan satu sloka yang saya pelajari hari itu ketika masa remaja, itu terus memberikan pelajaran yang berharga dan terus meningkatkan minat saya untuk mempelajari pustaka suci Weda lebih lanjut. Dan saya memang harus memberikan apresiasi kepada beliau, rasa terima kasih. Dan Astungkara, semoga ada waktu yang baik kami, para murid-murid beliau, akan mempersembahkan sebuah penghargaan kepada beliau pada saatnya nanti. Semoga hari itu tercapai. Anak-anak muda,
sedharma. Melalui kesempatan ini, mungkin saya berpesan bahwa yang disebut beragama itu, jadi tidak cukup hanya KTP saja, tetapi marilah kita memahami ajaran agama kita. Setelah memahami ajaran agama kita, kita berupaya untuk melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Inilah kewajiban kita, terutama anak-anak muda. Ke depan kita jangan lagi terbelakang. Di era sekarang ini diperlukan anak-anak muda yang kreatif demi masa depan agama kita.